melakukan satu evaluasi terhadap angka kematian ibu yang masih tinggi itu penyebabnya apa saja kan gitu ya. Bapak gemuk ya, ini berapa? Obesitas, ya, obesitas. Kayak saya gitu bro. Ya. Tapi untuk udah punya anak dong. Iya, bro, gitu. Ya. Iya bro. Tapi jangan dibalik loh ya, jangan dibalik loh ya. Loh, itu si A itu merokoknya banyak kok, orangnya anaknya banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi Podcast Jatim News Media. Hari ini bagi saya sebagai host Haji Norman, host dari Singkong dan Kopi. Narasumber saya orang yang luar biasa, yang patut kita catat. Gelar beliau sudah profesor, doktor, ahli kandungan. Beliau adalah dekan Fakultas Kedokteran daripada Universitas Airlangga. Beliau juga punya rumah sakit. Beliau keluarganya semua dokter loh. Masya Allah. Dan hari yang luar biasa buat saya, hari yang istimewa buat saya. Assalamualaikum Prof. Bus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Norman. Dengar namanya sudah merinding. Profesor, doktor, kan begitu. Iya. Prof. Iya. Saya sangat tertarik untuk bicara hari ini dengan panjenengan. Tentu Singkong dan Kopi ini adalah obrolan santai, tapi yang bermanfaat. Insya Allah. Yang paling tidak adalah sungguh saya sangat-sangat ketika Allah sudah memberikan rezeki, memberikan hidayah kepada seorang namanya Prof. Bus kan gitu. Keluarganya sampai semua anak-anak semua dokter kan. Ibu pun seorang apoteker kan. Istri ya. Okay. Dulu bapaknya panjenengan dari Lamongan hijrah ke Banyuwangi. Tepatnya Mbah ya. Mbah ya gitu Mbah, ya. Itu dulu wiritannya apa dok? Iya. Jadi Mbah saya itu mungkin kayak dulu itu tukang emas ya. Tukang emas ya. Kalau di pesisir Lamongan khususnya di daerah Paciran, Sedayu sana itu almarhum Mbah saya, Mbah Lanang dan Mbah Putri itu asalnya di sana, hijrah akhirnya membuat kerajinan emas ya, akhirnya mempunyai toko dan alhamdulillah Bapak dan Ibu mempunyai toko yang mungkin kalau tahun 60-an cukup besar lah. Tahun 60-an ya. Terus dalam perjalanannya ya kalau dikatakan wiridnya apa ya mungkin sederhana ya. Berdoa dengan bahasa kita tentu ya doa-doa yang standar saya pikir iya. Yang mengesankan bagi saya adalah saat saya SMP begitu ya. Ibu saya itu selalu membangunkan untuk sholat subuh. Masya Allah. Dan beliau pada waktu itu Genteng, masih desa Genteng, Genteng itu belum ada aliran listrik. Kalau bentuk ada mungkin sampai saya SMP itu sampai jam 9 malam, setelah itu mati ya. Nah, ibu saya itu menyalakan strungking. Petromak itu dok. Petromak, gaspom ya. Ibu saya yang memompa sendiri. Ya kadang-kadang saya juga gitu. Jadi beliau membangunkan itu untuk tentu sholat subuh, berdoa dan belajar. Dokter, Pak Prof, tentunya kebahagiaan seorang laki-laki, seorang ayah ketika melihat putranya lahir, kemudian mengantarkan putranya wisuda, kemudian mendampingi putranya menikah dan lahirlah cucu. Bagaimana Prof pendapat itu? Kebahagiaan itu tentunya Prof sudah mendapatkan kan tuntas semuanya. Satu hal yang perlu saya sampaikan Pak Norman. Seringkali kalau bapak atau ibunya seorang dokter, anaknya harus seorang dokter. Itu yang paling saya takuti. Itu yang paling saya takuti. Saya takut memaksakan anak-anak saya untuk harus seperti saya. Itu harus tidak saya lakukan. Karena apa? Karena seorang nantinya mampu berprestasi, seorang itu mampu melakukan hal yang bermanfaat kepada masyarakat itu kalau dia bekerja berdasarkan kemampuannya.
dia bekerja berdasarkan passionnya. Nah itu yang saya takut sekali kalau dia jadi dokter bukan karena keinginannya dia, tapi karena keinginan saya. Oleh karena itu selalu saya katakan, betulkah kamu mau menjadi seorang dokter? Itu yang selalu harus saya tanyakan. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya ya sepertinya itu passionnya. Menjadi spesialis pun mereka selalu saya tanya, apakah betul bukan karena bapakmu? Enggak, saya itu. Malah anak saya kedua itu sudah, saya pokoknya harus bidang ini, harus bidang ini. Sehingga saya tidak bisa memaksakan. Ya, dan mudah-mudahan ini adalah betul-betul pilihannya, sehingga dia bisa berprestasi, bisa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Dan umat ya, Dok. Dan Prof, umatnya tentunya. Prof, kira-kira pesan-pesan apa yang Mbah Kakung, Bapak Panjenengan sampaikan untuk anak cucu sehingga mereka termotivasi, bukan bersaing dengan Prof, kan begitu, tetapi termotivasi untuk mengabdi kepada masyarakat. Apa kalau memori yang dulu-dulu? Kadang orang tua-tua kita dulu kan keras-keras ya, Prof. Sekarang saya bayangin kalau di Genteng itu kan sebentar lagi kan sudah kumitir, Dok. Iya, betul. Kumitir sudah kali baru, betul. Kan begitu. Iya, Kumitir kali baru Genteng. Iya. Ibu saya itu seorang umi ya. Ya, Masya Allah. Tidak bisa membaca, ibu saya. Tetapi ya mungkin bisa membaca tapi nggak lancar ya. Tapi pasti hafid Quran dong. Iya. Alhamdulillah. Kalau hafiz enggak ya, tapi beliau seorang melakukan mengaji hampir setiap saat ya. Itu mungkin yang membuat kita tersadarkan. Doa beliau lah yang banyak mengantar saya dan mungkin anak-anak saya dan saudara-saudara saya. Seorang ibu yang membacanya tidak lancar, tetapi dua anaknya seorang profesor. Jadi dari 7 bersaudara itu adalah menjabat atau jabatan guru besar. Di satu di Universitas Brawijaya dan satu saya sendiri di Airlangga. Itu yang mungkin beliau mungkin tidak pernah mengatakan bagaimana sebenarnya, tapi beliau menyatakan tindakan-tindakan beliau sebagai contoh-contoh yang harus saya lakukan. Seperti membangunkan saya pada waktu sholat subuh, kemudian juga menyalakan strungking gas pom. Itu akhirnya menyadarkan kepada saya bahwa harus disiplin, harus berusaha untuk tetap berdoa, kerja keras. Itu yang akhirnya saya terjemahkan sebagai contoh aksi, bukan sebagai mungkin ungkapan yang beliau contohkan kepada saya, kepada saudara saya. Tentunya karena ibu yang santri itu, tentunya panjenengan didorong untuk harus ke surau, harus ke ngaji. Ada kenang-kenangan manis kan? Iya. Sampai ibu saya umur 85 tahun. Masya Allah. Saat beliau itu tertatih-tatih, masih menyarankan dan masih beliau itu sholat berjamaah, sholat subuh. Memang beliau sekarang keadaannya terbatas sehingga tidak banyak bisa berjalan dan banyak di tempat tidur. Ya, tapi saya lihat beliau masih sholat dengan keterbatasannya. Beliau masih megang tasbih untuk wirid, mengingat sama Allah. Iya, wirid, zikir beliau masih. Kadang-kadang kalau saya, alhamdulillah beliau tinggal sama saya, kamar beliau itu sebelahan dengan saya kadang-kadang menjenguk pamitan, saya lihat beliau masih menggerakkan tangannya dengan tasbih. Itu yang artinya bukan perkataan tapi amal, contoh, aksi. Prof masih merasakan kasih sayang ibu sampai sekarang. Masya Allah. Sahabat Singkong dan Kopi, beliau ini sudah profesor, ahli kandungan lagi. Tetapi kalau sudah bicara masalah sosial, bicara perhatian kepada sesama manusia, ada cerita ini suatu saat saya ini sakit. Kebetulan rumah sakit beliau berada di sebelah kantor kami, kantor politik, dan saya bicara sama Mas Sulis, driver beliau. Langsung tanpa basa-basi Mas Sulis ini ngajak saya ke rumah sakit dan saya berpikir waktu itu bagaimana kondisinya, tetapi Prof Bus hadir menolong saya dan semuanya free. Masya Allah. Prof, artinya masih sempat dan terus-menerus ya mikirkan sisi kemanusiaan ini, Prof. Iya. Apa ini juga pesan orang tua nih?
itu juga merupakan bagian dari rezeki ya saya. Masya Allah. Ya. Jadi ya ada beberapa yang demikian, bahkan ya mohon maaf saya nggak harus cerita ya, tapi seorang yang selalu kesakitan karena keterbatasannya pun insya Allah hari Senin minggu depan saya operasi. Itu pun juga bagian dari yang rezeki saya yang harus saya berikan kepada orang lain. Artinya selalu mensyukuri ya, Prof. Insya Allah. Lain zakartum, lain kafartum, inna adzabi lasyadid. Akan aku tambah nikmatmu. Masya Allah. Kira-kira kalau ditambah nikmatnya, Prof, terus apa lagi di atasnya, Prof, kan sudah tidak ada. Iya. Artinya kenikmatan itu kan tidak mesti harus berupa materi ya, Prof. Betul, betul. Kita mempunyai teman baik seperti Pak Nurman ya, bagi saya rezeki. Masya Allah. Saya mempunyai anak-anak yang menurut saya baik, itu pun juga rezeki. Tapi ini kan menjadi catatan, Prof. Ya. Mungkin kalau dibukukan nanti melalui Jatim News itu dibukukan luar biasa tuh, Prof. Bagaimana perjalanannya, ya. Yang Kakung, yang Putri itu. Mungkin ada yang lebih baik dari saya lah mungkin. Tapi tentu seorang manusia itu mempunyai suatu kapasitas kemampuan yang sendiri-sendiri, mempunyai rezeki sendiri-sendiri, mempunyai cobaan sendiri-sendiri, dan itu semuanya harus kita syukuri. Iya, sahabat Singkong dan Kopi, setinggi apapun beliau ini, dan alhamdulillah selalu bersama ibu dan doa ibu, ini patut dicontoh. Generasi muda Singkong dan Kopi, generasi milenial, jangan pernah meninggalkan restu dan doa daripada seorang ibu yang pernah membesarkan kita. Saya yakin, Prof, kita sama bahwa jasa ibu lebih besar daripada rezeki yang kita dapat sekarang, Prof. Gitu, Prof. Iya. Prof, kita masuk materi. Prof, panjenengan sebagai seorang spesialis dan ahli dalam kebidanan ataupun kandungan, Prof. Kalau zaman-zaman saya masa kecil, resiko kematian ibu hamil dan resiko melahirkan itu sangat tinggi. Untuk sekarang bagaimana, Prof? Sama. Aduh, sama. Jadi angka kematian ibu hamil melahirkan Indonesia masih terbilang tinggi. Kira-kira 365 per 100 ribu kelahiran hidup. Itu tinggi. Kenapa nih, Prof? Nah, ini yang menjadi sebuah masalah yang mungkin multisektorial, ya. Bukan masalah kesehatan saja. Kalau kita lihat jumlah perawat, sekali mohon maaf, bukan persoalan kesehatan saja. Betul, bukan persoalan kesehatan. Jadi ada persoalan lain di sini. Ada sosial ekonomi budaya, dan geografis juga. Atau mungkin kondisi sekarang mereka stres, Dok? Ya bisa juga berkontribusi ya. Tapi begini, jadi proses penurunan angka kematian ibu di daerah-daerah yang tahun 90-an mungkin sama dengan Indonesia, Sri Lanka, ya, mungkin India, ya, kemudian Malaysia. Tetapi saat ini mereka itu sudah mampu menurunkan dengan sangat-sangat drastisnya, sangat turun sekali. Bahkan mungkin Malaysia, Singapura itu sudah di bawah 10 dari 100.000 kelahiran hidup. Oh, luar biasa itu, Dok. Iya. Iya, di bawah 1 digit. Kenapa Indonesia ini? Iya. Nah, itu yang terus menjadi sebuah masalah yang tentu harus melibatkan semua pihak. Bukan saja dokter, bukan saja dokter kandungan, bukan saja bidan, tetapi semua harus bersama-sama untuk menurunkan angka. Kalau begitu ulama dan umaroknya juga harus terlibat, Dok? Jelas. Sebagai informal leader, mereka tentu harus ikut kita ajak untuk menyuarakan, ikut kita ajak menurunkan angka kematian ibu ini. Dan alhamdulillah Ibu Gubernur sangat concern sekali untuk memikirkan, dan beberapa bulan yang lalu sampai kita canangkan tekad bersama kita untuk menurunkan angka kematian ibu ini. Oke, yang real, Prof, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Ibu Khofifah, untuk melakukan itu? Apakah support anggaran, apa support nutrisi, atau apa yang dilakukan, Dok? Ya, tentu melalui Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi, kita terus berkomunikasi, kami dari Fakultas Kedokteran juga ikut berkontribusi. Terus kemudian kita melibatkan sejawat-sejawat dari dokter kandungan, bidan untuk terus berupaya menurunkan angka kematian ibu ini. Kalau kita lihat dengan perbandingan angka penurunan stunting di
nasional maupun di Jawa Timur itu cukup drastis, cukup drastis ya. Ya, kita berharap bahwa upaya-upaya penurunan angka kematian ibu pun juga melibatkan hal yang sama, dilibatkan dengan stunting ini, sehingga kita akan lebih peduli dan lebih menghasilkan angka penurunan kematian ibu ini. Menurut data Prof, evaluasi panjenengan Prof di Fakultas Kedokteran daripada UNAIR, apakah resiko kematian itu di usia kandungan tua atau menjelang kontrak mereka nuwun sewu ngapunten sudah menjelang kontraksi? Iya. Jadi penghitungan angka kematian ibu itu saat hamil, saat melahirkan dan pasca melahirkan. Bahkan 40 hari sebelum nifas selesai itu juga dihitung juga sebagai angka kematian ibu. Karena mungkin perdarahan ada perdarahan yang early, yang awal, yang dini, dan ada yang lanjut, yang yang late HPP, yang perdarahan lebih lama, tapi di bawah 40 hari. Nah, itu juga salah satu penyebab kematian. Entah karena, kalau dulu infeksi ya, tapi sekarang kan juga bisa karena faktor perdarahan yang mungkin karena gangguan mengecilnya rahim itu pun juga sangat berkontribusi ya. Penyumbang angka kematian sekarang adalah penyakit hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan, kemudian karena perdarahan, dan yang tiga karena penyakit jantung. Nah, ini yang kalau zaman saya sekolah dulu malah infeksi, banyak infeksi yang karena proses persalinan yang lambat. Tapi sekarang adalah perdarahan, juga plasenta akreta itu juga meningkat sekarang, dan ini memerlukan kerjasama di semua level. Sangat prihatin sekali Pak. Betul, tentu ini yang harus kita bersama-sama lah untuk. Berarti ada dulu yang omongan yang salah kan Prof? Ya. Ketika ibunya mohon maaf meninggal, bayinya juga ikut meninggal, cerita orang tua surga. Bukan. Anaknya pengen melok ibunya kan begitu. Atau mungkin budaya ya, tapi budaya. Ya sudah. Tidak bisa diselamatkankah bayinya ini Dok? Tergantung. Oke. Tergantung. Ada sih dalam jarang ibunya sudah meninggal, tapi sempat kita lakukan resusitasi, sempat kita lakukan bantuan pernafasan, kematian batang otak, tapi anaknya harus kita lakukan operasi sesar untuk menyelamatkan anaknya. Untuk anak ada begitu. Ya, Oke, Dok, Prof, saya pengen ngulang. Jadi tadi panjenengan menjelaskan ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Sahabat Singkong dan Kopi, terutama ibu-ibu muda, kawan-kawan milenial yang sekarang sudah menikah ini, tolong diperhatikan, diawasi penyakit jantung. Tadi ya, Prof. Betul. Kemudian infeksi, kemudian satu lagi perdarahan. Perdarahan. Ya. Jadi karena hipertensi dalam kehamilan, kemudian adalah perdarahan, dan ketiga adalah penyakit jantung. Ya. Jadi sahabatku Singkong dan Kopi, kehadiran anak memang kita tunggu-tunggu Dok. Betul. Kita istri kita hamil merupakan hidayah daripada Allah. Tetapi jangan biarkan istri kita, jangan biarkan ibu daripada anak-anak kita terjadi seperti itu. Betul. Prof, kalau seperti itu, apakah berarti kesehatan ataupun persoalan lingkungan ini juga terpengaruh, Prof? Iya. Jadi yang paling awal tentu untuk seorang wanita hamil kan harus kita lakukan satu pemeriksaan. Tensi itu selalu dilakukan. Tensi. Aturannya bagaimana, Prof? Ya. Apakah seminggu sekali begitu? Nah, ya minimal kalau untuk awal itu adalah kontrol setiap bulan sekali. Kontrol paling awal itu adalah untuk menentukan apakah pada ibu tersebut betul hamil atau tidak. Kalau hamil dalam kandungan atau tidak. Hamil dalam kandungan? Iya. Oh, beda dengan bayi tabung nih Dok ya? Oh, beda. Karena ada yang implantasinya, tempatnya bayi itu tidak di rahim, tapi bisa di luar rahim. Nah, itu biasanya tidak lebih dari 8 minggu itu sudah menimbulkan gejala-gejala. Terus kemudian apakah cocok yang diceritakan dari hari pertama, haid terakhir, dengan hasil pemeriksaan kita. Ini penting untuk pelaksanaan untuk berikutnya, agar supaya pada penata laksanaannya kita bisa menentukan bahwa bayi ini tumbuh sesuai dengan usianya, dia itu tidak sesuai, artinya ada pertumbuhan janin yang terhambat, dan lain-lain, ada penyakit-penyakit yang mendasari
pertumbuhan janin terhambat seperti hipertensi dalam kehamilan, ada mungkin penyakit-penyakit yang lain. Ini kan harus kita lakukan. Nah, dari sana kita bisa melakukan kontrol setiap 1 bulan sekali, ya. Kemudian baru menginjak 30 minggu, kita naikkan 2 minggu sekali. Kalau sudah 38 minggu, seminggu sekali. Gitu. Prof, bayi kan juga ada rotasi, Prof, pada posisi. Oke. Kemudian pada posisi betul. Dia finally dia sudah berada posisi yang benar, yang posisi yang benar di bawah. Ya. Nah, seperti itu kan, Prof, ya? Ya, jadi kita menentukan. Kalau orang mengatakan bahwa 30 minggu, bingung, kepalanya di atas, kepalanya di samping, itu kita nggak usah bingung, karena masih 30 minggu. Jadi seorang wanita hamil yang dikatakan 9 bulan 10 hari itu adalah 40 minggu. Jadi 40 minggu itu bukan berarti 10 bulan, tidak, karena 1 bulan itu kan 4 minggu lebih beberapa hari. Ada yang lebih 2 hari, ada yang lebih 3 hari. Betul, ya. Ada yang pas 28 kalau bulan Februari. Kecuali kalau 4 tahun sekali yang 29. Nah, ini yang kita harus memahami bahwa 40 minggu. Jadi kita menghitung jangan bulan, tapi minggu. Nah, pada saat usia 30 minggu, bayi itu masih bisa molak-malik. Tetapi kalau sudah 36 minggu, itu sudah tidak mungkin bayi itu molak-malik lagi. Molak-malik? Ya, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Biasanya kalau orang Jawa dibagikan dukun pijet ya, dong? Iya, Bro. Ya. Jadi itu pun, kalaupun toh dibalik, katakan ya orang kalau di medis bilang rotasi ya, dibalik ke kepala di bawah gitu ya. Tapi kalau 38 minggu dia mungkin 30 minggu dia akan balik lagi. Biarkan aja. Nah, kalau sudah 36 minggu kita bisa menyimpulkan, oh memang letaknya normal apabila kepala di bawah. Oh, letaknya tidak normal kalau kepalanya di atas atau di samping. Nah, saat itulah kita mungkin dengan syarat-syarat tertentu, tidak ada hipertensi, perutnya tidak grande multi begitu, tidak memungkinkan untuk mutar-mutar lagi, ya kita bantu. Tetapi kita harus mempertimbangkan ada bahayanya dan harus kita lakukan oleh orang yang berpengalaman. Ya, akhirnya tindakan-tindakan medis itu harus dilakukan oleh orang yang tepat. Betul. Oke, Prof. Sehubungan dengan bagaimana tadi kematian ibu, tentunya kan tidak saja tanggung jawab dokter ini kan. Betul. Sekarang berkembang loh, Dok. Pendidikan juga berkembang. Betul. Para suster kita atau yang dikatakan yang di daerah-daerah ini apa istilahnya, Dok, yang tenaga medis kita, bidan kita kan pendidikannya juga sudah ditingkatkan. Kemudian Ibu Gubernur juga sudah memberikan stimulus untuk kepada mereka. Apakah ini masih perlu peningkatan lagi, Pak? Perlu kerja keras lagi yang bukan dokternya, yang mereka ada di puskesmas segala macam untuk kepada masyarakat, Prof? Iya. Kita ya harus berani melakukan satu evaluasi terhadap angka kematian ibu yang masih tinggi itu, penyebabnya apa saja kan gitu ya. Nah, kalau penyebabnya itu dari faktor medis, ya kita selalu melakukan diskusi kalau sampai terjadi kematian baik pada bayi maupun pada ibu, ya harus dicari penyebabnya, bukan mencari kesalahannya terus menghukum, bukan, agar supaya berikutnya tidak terjadi lagi. Berarti ini kan kerja para suami-suami ini kan juga harus membuat istri happy kan, Bro? Ya, kan jelas, begitu ya? Ya. Apakah perlu disiapkan alat tensi yang di samping istri kita ini, ya, sebaiknya seperti itu? Sebenarnya kan itu sudah bisa, kita mau ke puskesmas juga bisa, ke tempat-tempat yang puskesmas pembantu pun juga ada, kita bidan pun juga ada. Tapi yang jelas semuanya harus menyadari bahwa setiap ibu hamil itu bukan keadaan yang normal loh ya. Ya, karena di sana ada bayinya ya, yang harus dijaga. Yang harus dijaga. Mereka juga melahirkan bukan sesuatu melahirkan itu gampang, tapi ternyata ada resiko perdarahannya. Resiko yang mungkin prolong. Terjadi kemacetan proses persalinannya yang mungkin kita harus memutuskan, mungkin karena faktor powernya, faktor kontraksinya kurang kuat, betul, bisa kita kasih obat, atau penyempitannya itu juga bisa. Kalau penyempitan
tidak boleh ini dianggap sebagai karena power. Nah, bagaimana sempit dikasih powernya untuk merangsang kontraksi? Kasihan ibunya juga, anaknya juga. Anaknya juga. Bisa terjadi ruptur ibunya kalau robekan pada rahimnya. Betul. Anaknya akhirnya terjadi asfiksi. Asfiksi itu adalah kondisi di mana anak itu kekurangan oksigen. Karena setiap kontraksi ibu, rahim ibu itu berkontraksi, maka sementara waktu darah dan O2 yang dari ibu itu terhenti. Makanya kalau kita memberikan induksi atau akselerasi pada ibu hamil itu syaratnya kondisi bayinya harus baik. Ya. Mohon izin, Prof. Sahabat Singkong dan Kopi, mumpung ketemu ahlinya ini, ketemu Pak Profesor, ketemu Pak Dekan. Prof, orang tua-tua kita ini kan medisnya dulu tidak ada, Prof. Betul. Tetapi anaknya 12. Pagi melahirkan, 9 bulan lagi melahirkan lagi, Bro. Mohon penjelasan, Bro, bagaimana ini, Bro? Ya, tapi kenapa mereka kuat gitu, Bro? Ya, ada yang demikian, tentu sampai sekarang pun ada. Tetapi pada saat itu apakah dilakukan pencatatan berapa yang terjadi kematian? Tidak juga. Nah, jadi mungkin juga tinggi juga angka kematian saat itu, ya, atau minimal sama mungkin dengan saat ini, ya perdarahan, mungkin juga karena infeksi yang juga ibu saya anaknya juga 7. Masya Allah. Ya, belum ada keluarga berencana, Dok? Saat itu ya sepertinya ya, saya lahir tahun 60 ya, mungkin sudah ada tetapi ya belum masif seperti sekarang ini. Penyadaran pun juga tidak seperti sekarang ini. Kan banyak anak, banyak rezeki, Dok. Nah, itu yang mungkin konsep yang harus kita kaji secara ulang ya. Artinya, Dok, Prof, kan begini, Prof. Sebaiknya ini sahabat-sahabat Singkong dan Kopi yang saat ini baru menikah, ini tolong didengerin baik-baik. Sebaiknya bayi lahir anak kita pertama, terus kita memprogram untuk anak kita kedua, ini berapa tahun, Dok? Prof? Tergantung ya, jadi tergantung. Kan banyak faktornya. Banyak faktor. Yang terbaik, Prof? Yang terbaik, Prof? Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Mungkin 2 sampai 3 tahun lah. Sekarang kalau ibunya sekarang sudah berusia 35. Masa kita mau menjaga jaraknya itu 4 tahun. Nanti kan sudah pedung 39, belum menopause, tetapi kesempatan untuk mendidik, membesarkan, membiayai anak-anaknya kan juga menjadi masalah. Tetapi kalau pasangan tersebut menikah pada usia-usia yang normal, 24, 25, saya pikir jarak 3 tahun, 4 tahun masih baik. Artinya, Prof, batasan wanita untuk jangan hamil itu pada posisi di atas 45-40 itu, Prof. Ya, kalau kita melihat bahwa kehamilan di atas 35 minggu itu angka kecacatan di dalam kehamilannya itu meningkat, ya. Jadi bukan berarti kalau orang 38 mesti anaknya cacat, tidak. Tetapi meningkat dibandingkan dengan usia-usia yang sebelumnya. Sangat resiko sekali. Jadi mohon dipikirkan kalau bisa hamil itu di bawah 35 tahun. Ya. Ibunya masih sehat, bapaknya juga masih kuat untuk mencari rezeki, ya, masih mempunyai kesempatan untuk mendidik, untuk membesarkan anaknya, lebih punya waktu lagi. Kedua, kalau usia di atas 35 itu angka abortusnya juga meningkat dibandingkan dengan yang, bukan berarti kalau 36 nanti anaknya selalu abortus, ya juga tidak, meningkat dibandingkan. Jadi ini ideal kan, ideal untuk proses kehamilan itu ya sebaiknya usia kehamilan yang mungkin masih usia reproduksi yang masih di bawah 35 tahun. Prof, mau izin ini yang karena ini sambatannya kawan-kawan yang kepingin punya anak. Kemarin menyampaikan ke saya, informasinya mau Prof Bus mau rawuh, iya, tolong dong tanyakan kami ini, kami pengen punya anak, begitu. Bagaimana dengan bayi tabung? Istilahnya orang Arab itu mahuwa wa ma'adroka bayi tabung. Mereka juga pengen tahu bagaimana. Karena memang mereka sudah cukup usia, tapi mereka tidak pernah buat. Jadi mereka berpikir pintas bahwa mereka kepingin bayi tabung. Saya katakan jangan menikah lagi loh. Baik. Jadi kalau penanganan infertilitas itu tidak mesti berakhir dengan bayi tabung. Itu ya. Jadi tergantung dari penyebabnya apa. Jadi sebaiknya kalau pasangan suami istri itu sudah menikah 1 tahun dan belum dikaruniai kehamilan, maka sebaiknya harus melakukan pemeriksaan pasangan tersebut, pasangan. Ya, di masyarakat itu ada keterbukaan berdua begitu ya, Prof? Betul. Di masyarakat kita itu kan yang selalu ayo periksa, disangka bahwa karena keterlambatan hamil ini karena
Saya selalu mengatakan keterlambatan hamil ya, bukan karena mandul atau apa ya. Keterlambatan kehamilan ini bisa karena faktor istri, bisa karena faktor suami. Nah, itulah betul. Apabila 1 tahun menikah dan belum mendapatkan momongan, maka sebaiknya melakukan suatu pemeriksaan. Untuk apa? Untuk kita ketahui faktor siapa sih yang menyebabkan kok tidak hamil-hamil. Bisa karena faktor suami, bisa karena faktor istri. Ini yang dicatat, Prof, kan begitu. Jangan selalu menyalahkan wanita. Betul. Jangan selalu menyalahkan istri kan gitu. Terkadang karena kita sendiri, mungkin dari faktor olahraga ada penyempitan daripada saluran sperma kan juga bisa terjadi, Bisa. Prof. Gitu. Itu yang sering juga. Jadi adanya varikokel. Betul. Jadi pembuluh darah di daerah alat vital itu. Betul. Yang menggerombol di vas deferens. Vas deferens itu dari testis keluar. Betul. Untuk cairan spermanya. Nah, kalau umpamanya digeromboli oleh varikokel, maka di sana itu salurannya itu panas, hangat itu. Nah, ini yang menurunkan kualitas dari selnya tadi, spermatozoonnya. Dan kadang-kadang bahkan seperti yang benar dikatakan Pak Haji Norman, bahwa sampai terjadi pembuntuan sehingga azoospermi. Jadi azoospermi itu keluar cairan maninya, tapi sel maninya tidak kualitas ada. Tadi bukan kualitas, tidak ada. Nol. Jadi jangan pernah dibayangkan sahabat Singkong dan Kopi bagaimana sel kita ini akan sampai kepada rahim itu. Iya, kan gitu. Karena panasnya tadi sehingga mereka sudah mati kan gitu. Iya, mati ya, betul. Iya, jadi nggak akan sampai tidak ada pembuahan dan sampai kalau terjadi pembuntuan. Terjadi pembuntuan, maka tidak ada spermatozoonnya. Iya. Sel-sel maninya tidak ada. Iya. Tetapi yang keluar adalah cairannya. Yang mohon maaf, yang selama ini seperti baunya akasia. Iya, akasia betul. Akasia itu kan sperma, sperm air mani. Sedangkan di dalamnya yang bergerak-gerak itu, nah itu artinya spermatozoon atau sel mani yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Betul. Nah, itu. Dan itu yang berjalan sekian lama menuju indung telur kan, Dok? Betul. Ya, kalau sudah sejak awal kualitas mereka buruk, di tengah jalan mereka mati kan gitu. Kalau yang kualitasnya jumlahnya kurang, gerakannya kurang cepat, dan gerakannya kurang cepat. Dan morfologi itu adalah bentuk dari spermatozoonnya sendiri. Mungkin kepalanya gepeng, ekornya bercabang. Itu adalah bentuk kelainan yang selalu dievaluasi, dinilai dari setiap kali pemeriksaan analisa sperma. Nah, kalau kekurangan, mungkin jumlahnya kurang sedikit, gerakannya kurang cepat, kemudian morfologinya banyak yang tidak sempurna. Maka kita, Bapak merokok ya? Oh ya merokok, coba hentikan. Bapak minum alkohol, coba hentikan. Bapak gemuk ya? Ini beramu. Obesitas. Kayak saya gitu, Bro. Ya. Tapi untung udah punya anak, dong. Iya. Bro, gitu. Iya, Bro. Tapi jangan dibalik loh ya. Loh, itu si A itu merokoknya banyak kok. Orangnya anaknya banyak, ya bisa juga begitu ya. Jadi itu adalah faktor resiko yang harus kita evaluasi untuk menangani apabila 1 tahun sudah melakukan hubungan suami istri yang normal tanpa alat kontrasepsi dan belum hamil, itu harus dilakukan suatu pemeriksaan. Istri pun juga demikian. Dua-duanya. Iya, sahabat Singkong dan Kopi, jangan pernah nyalakan siapapun dan jangan pernah berpikir hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat berharga bahwa jangan sebut kemandulan. Bukan. Betul, iya. Bukan. Karena tapi sudah terlanjur ada lagunya, Dok. Prof, kemandulan, Prof. Gimana ya? Lagu dangdut. Gimana? Yang mandul itu, Prof. Jadi yang dulu pada era azoospermi, seperti saat saya cerita tadi, spermatozoonnya tidak ada di cairan maninya itu, maka ya sudah wassalam dulu. Tapi begitu tahun sekitar 78 sudah ada bayi tabung, maka prosesnya itu pembuahannya dilakukan di luar. Di luar. Diambil? Iya, spermatozoonnya itu diambil. Kalau yang azoospermi azoospermi itu diambil di daerah testisnya itu, kemudian si istri dilakukan penyuntikan agar sel telurnya banyak yang tumbuh, kemudian dilakukan ovum pick up, mengambil sel-sel oositnya itu, kemudian dipertemukan.
Nah, itu kalau memang tidak ada sama sekali atau ada tetapi kurang, maka kita lakukan intrasitoplasmic sperm injection, ICSI. ICSI itu spermatidnya itu spermatozoanya diambil, ditusukkan di uusnya itu. Terus ditunggu beberapa hari berkembang baru ditanam. Ya, itu ICSI. Ya. Tetapi kalau jumlah spermanya normal, ditaruh di petri dish begitu, kemudian ditetesi sperma begitu supaya bertemu dengan sendirinya. Betul, ya. Itu yang disebut dengan konvensional. Ya. Itu konvensional sama ICSI. Jadi yang dulu dikatakan mandul, tapi dengan teknologi sekarang memungkinkan dengan bayi tabung, itulah akhirnya seorang wanita bisa hamil. Iya, jadi intinya sahabat Singkong dan Kopi jangan berpikir bahwa seperti nitip sepeda begitu, kan tidak seperti itu, Prof. Ya. Prof, kapankah pasangan ini diperkenankan untuk menuju proses medis bayi tabung? Baik. Jadi kalau seorang datang sudah asuk spermatozoonnya tidak ditemukan, memang ada dua metode, bisa kita lakukan operasi membetulkan salurannya atau langsung bayi tabung, ya. Nah, itu sudah bisa kita lakukan. Atau seorang wanita yang kedua saluran telurnya buntu. Mungkin karena proses infeksi. Betul. Mungkin karena hamil di luar kandungan. Betul. Tahun ini sebelah kiri, tahun berikutnya hamil di sebelah kanan, dipotong semua kan untuk menyelamatkan. Betul. Akhirnya tidak bisa hamil. Tetapi dengan teknologi sekarang memungkinkan disuntiki obat supaya sel telurnya besar-besar, pada waktunya dipanen, diambili oositnya, kemudian spermanya kalau cukup disuruh masturbasi, dipertemukan, kalau tidak cukup dia harus diambil di testisnya, dipertemukan. Nah, itu. Tetapi kalau yang normal-normal, kita coba dengan metode yang mungkin gaya hidup diperbaiki, diberi lifestyle, di obat-obatan diberikan, makanan pun juga diperhatikan. Ternyata nggak hamil, ternyata laparoskopi kemungkinan juga tidak mampu membuat wanita ini hamil, ya terakhirnya bayi tabung. Tentunya Prof, ada syariatnya kan begitu. Ya, harus yang pasangan yang sah sendiri, tidak boleh itu wajib itu. Jadi di dalam aturan perundang-undangan kita, ya di undang-undangan kita tahun 89 itu harus dari pasangan suami istri yang sah. Sekarang istrinya 2, yang nomor 2 nggak punya anak, boleh nggak diambilkan telur dari istri yang pertama? Tidak boleh. Jadi harus berasal dari pasangan suami istri yang sah. Betul. Kalau seorang suami datang, mungkin karena cadangan sel telur si istri sudah habis, ada sebuah kasus, sekarang banyak kasus begitu, masih muda tetapi seperti gambaran orang yang sudah menopause, tidak mempunyai sel telur sama sekali. Nah, itu kan berarti kan sudah tidak mungkin. Itu bisanya dari donor. Itu pun juga tidak boleh. Walaupun di beberapa negara diperbolehkan, tetapi di negara kita tidak memungkinkan. Harus berasal dari suami istri yang normal. Ya, artinya Prof, bahwa bayi tabung itu diperkenankan. Ya. Bayi tabung sudah diperkenalkan. Akan tetapi pasangan-pasangan yang ingin menentukan langkah itu mungkin tetap harus memenuhi aturan-aturan ketentuan. Harus menyerahkan surat buku nikah. Buku nikah. Tetapi kan juga harus dilakukan tindakan medis. Jadi kan kadang pasien ini kan ngotot bayi tabung, tapi secara medis, ini bisa kok, kan begitu. Hanya sugesti mereka yang bagaimana, ada kadang-kadang ada yang tidak sabaran ya. Ada yang tidak sabar, jadi sebelumnya yang bersangkutan atau pasangan tersebut belum melakukan upaya-upaya yang maksimal. Terus kemudian ingin bayi tabung terus. Kalau saya menyarankan jangan dulu. Selagi masih bisa diupayakan normal, kita upayakan normal. Dari pembiayaan, dari kesempatan hamil itu kan juga tidak kalah. Kansnya itu juga bisa besar. Bayi tabung pun kita melakukan di beberapa center itu yang terbaik ya kira-kira 40-50%. 40, jadi tidak selalu bayi tabung berhasil. Itu masih ada seperti itunya, Prof? Iya, tidak ada yang menjamin bayi tabung itu akan berhasil 100%, tidak ada.
Ada yang mengklaim bahwa sekitar 60%, iya, tetapi mungkin itu ya perlu kita pertanyakan yang terkait dengan indikasinya. Mungkin yang bersangkutan itu bisa hamil tanpa bayi tabung pun juga bisa. Tetapi kalau betul-betul dia datang karena sudah melakukan sebuah prosedur upaya kehamilan yang lengkap, ya hamil-hamil itu ya kira-kira 50%. Nah, dari yang 50% ini tentu harus selalu kita jelaskan kepada pasien sebelum yang bersangkutan itu mengikuti. Bapak, Ibu, upaya ini adalah upaya terakhir, yaitu bayi tabung. Tetapi harus disadari bahwa upaya ini tidak memberikan jaminan 100%. Final decision gitu, dokter ya? Iya. Prof, kalau memang ada pasangan yang sudah memenuhi syarat segala macam, kemana mereka? Ke rumah sakit mana atau kemana? Ya. Kan tidak bisa sembarangan. Betul, ada beberapa fasilitas rumah sakit, ya karena memang bayi tabung sekarang aturannya tidak diperbolehkan di sebuah klinik. Ya, sekarang harus minimal di rumah sakit ibu dan anak. Nah, jadi harus di sana cantolannya, dan kita nanti akan tahu beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya, kalau kita bicara Surabaya, yang memiliki sarana pelayanan bayi tabung. Kalau rumah sakit panjenengan yang jalan Kendang Sari, ya, sangat mungkin. Mohon doa. Insya Allah akan kita bangun. Mulai kapan, Dok? Mulai kapan, Bro? Ya, harapannya di tahun ini. Ya, oke. Sahabat Singkong dan Kopi, saya harus membatasi jam untuk bertanya kepada beliau karena tadi beliau sudah menyampaikan sebentar lagi beliau harus ada operasi, dan itu juga demi untuk ibu-ibu kita. Prof, matur nuwun sangat rawuhnya. Mohon berkenan nanti Jatim News Media dan Singkong dan Kopi ini diajak, mungkin bisa kita ke panjenengan untuk makin memberikan informasi. Hal-hal seperti ini yang perlu dibuka kepada masyarakat. Hal-hal seperti ini dibuka mainstreamnya kepada masyarakat, dan saya yakin bahwa masyarakat akan makin mengerti dan makin mudah diajak untuk sehat. Masyarakat makin mudah diajak untuk melahirkan yang baik. Masyarakat juga tidak rasa takut. Matur nuwun, Prof. Monggo closing statementnya bagaimana, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Nurman yang sudah memberikan suatu kesempatan kepada saya untuk berada di podcast ini. Singkong dan Kopi, Prof. Singkong dan Kopi, ya luar biasa Pak Haji Nurman. Singkong dan Kopi tapi ngomongnya bayi tabung, Prof. Iya, ya. Jadi yang dua hal yang ingin sampaikan, dan mungkin nanti ketambahan sedikit. Yang pertama adalah kehamilan itu bukanlah keadaan yang biasa, harus disikapi sebuah keadaan yang memerlukan perhatian. Oleh karena itu harus dimulai persiapan kehamilan dengan baik. Ya. Begitu ada kehamilan terbukti, maka harus melakukan suatu pemeriksaan yang rutin agar supaya kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya ini nantinya pada saat lahir bisa selamat dan sehat. Yang kedua, yang terkait dengan topik infertilitas, saya tidak pernah mengkategorikan bahwa seseorang itu mandul, tetapi mungkin keterlambatan kehamilan. Upaya-upaya keterlambatan kehamilan akan memberikan suatu hasil yang memuaskan apabila tidak menunda-nunda pengobatan. Begitu pasangan suami istri menikah dan melakukan hubungan suami istri yang normal, 2 kali sampai 3 kali dalam 1 minggu, dan selama 1 tahun belum hamil, bersegeralah untuk melakukan pemeriksaan. Sebab dengan melakukan pemeriksaan yang lebih dini, terbukti angka keberhasilan penanganannya akan lebih tinggi lagi. Saya pikir itu Pak Haji Nurman, mudah-mudahan bisa memberikan suatu manfaat. Lain waktu saya bisa datang lagi. Prof disambung lagi. Sahabat Singkong dan Kopi, terutama ibu-ibu muda yang sekarang lagi mengandung, jagalah kandungan itu yang baik. Seperti Prof Bus tadi menyampaikan, gemarlah untuk memakan makanan yang sehat. Jagalah kebiasaan, terutama bapak juga begitu. Kalau ibunya hamil, ya kita juga puasa lah, Dok. Ya, Prof, kan begitu. Jadi jagalah, karena apa? Akan lahir-lahir putra-putra bangsa terbaik yang kelak mereka tidak akan tahu, ada yang seperti beliau menjadi profesor, ada yang menjadi pilot. Begitu. Saya boleh meluruskan? Iya, gimana, Prof? Kalau ibunya hamil, bapaknya nggak selalu harus puasa loh. Oh gitu, Prof? Iya. Oh, iya. Ikut prihatin maksudnya, Prof. Oh iya. Iya. Jangan terus malah keluar malam, kan enggak apa-apa, Prof. Matur nuwun sangat, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong dan Kopi. Oke. Alhamdulillah.